Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channelnya saya kembali. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendataan non ASN dan apa saja sih dokumen atau cara jenis pendaftarannya. Nah, sekarang di tanggal 26 bulan 8 2022 pukul 15.20 ya. Ini sudah dibuka ya. Saya bukanya di sekitar setengah 4. Ini sudah dibuka. Pendataan non ASN telah dimulai. Ini bisa kita akses atau teman-teman bisa akses di pendataan strip non asn.bkn.go.id. Nah, yang pertama kita akan membahas alur dan cara petunjuk pendaftarannya. Nah, petunjuk pendaftaran pendataan non ASN ya, kita langsung saja ya teman-teman. Kita langsung scroll ke bagian pendaftaran. Nah, sebelum kita langsung membuat akun, kita harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut ya yang harus disiapkan. Ini yang pertama itu KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan yang kedua kartu keluarga, yang ketiga ini ijazah ya. Nah, yang keempat ini pas foto terbaru, yang kelima ini swafoto selfie, dan yang keenam ini surat keputusan jabatan atau SK, dan yang ketujuh bukti pembayaran gaji. Nah, yang untuk teman-teman yang sudah pernah daftar CPNS itu pasti sudah tidak asing lagi dengan file-file seperti ini atau berkas-berkas seperti ini. Nah, sebelumnya ini data untuk pengisian resumnya nanti ya. Yang pertama kita harus melakukan ini. Yang pertama tata cara pendaftaran pembuatan akun pendataan non ASN. Yang pertama teman-teman itu mengakses http pendataan non asn bkn.go.id. Nah, seperti di bawah ini tampilannya nanti kan keluar ya, seperti yang tadi ya. Nah, seperti ini, seperti contohnya ini ya teman-teman, contohnya seperti ini. Nah, nanti akan di dashboard awal keluar seperti ini teman-teman. Nah, yang kedua ini kita akan pastikan bahwa data Anda sudah didaftarkan oleh admin ya teman-teman. Oleh admin instansi masing-masing itu sudah punya data kita sudah terdaftar. Nah, yang kedua akan keluar tampilan seperti ini. Nah, diantaranya ini tampilannya ini di tampilan langkah awalnya ini pendataan akunnya ini ada yang pertama ini nomor induk kependudukan atau KTP ini yang sekitar 16 digit itu ya. Nah, dimasukkan dengan KTP, tempat lahir sesuaikan dengan KTP juga ya teman-teman. Tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, dan nomor handphone yang aktif. Nah, nomor handphone ini usahakan yang aktif dan juga ada nomor WA-nya ya teman-teman. Nah, ini dan juga ada email aktif, email yang sering dipakai teman-teman untuk pembuatan akun atau pembuatan data-data yang lain. Nah, yang di sini yang langkah selanjutnya ini memasukkan kode captcha yang ada tertera di dashboardnya nanti ya teman-teman di langkah awal. Nah, dan setelah sudah selesai memasukkan semuanya, ini akan keluar seperti ini data-datanya. Nah, contoh seperti ini data-data yang akan keluar. Nah, ini dimasukkan kode captchanya. Jangan lupa ya kode captchanya, karena kalau nggak dimasukkan kode captchanya nanti bisa nggak bisa login teman-teman, nggak bisa lanjut di tahap selanjutnya ya. Nah, langkah selanjutnya ini klik lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan nanti akan keluar seperti ini. Setelah keluar lanjutkan akan keluar seperti ini. Langkah keduanya ini ada yang namanya lengkapi data. Nah, seperti ini keluar. Nah, kita akan disuruh membuat password untuk akun kita ya teman-teman, akun kita, dan juga ada konfirmasi passwordnya, berarti sekitar dua kali memasukkan password, dan juga ada pertanyaan pengaman. Sepertinya misalnya kita lupa password, ada pertanyaan pengaman. Misal siapa nama ibu kandungmu, bisa kita berikan di sini ya teman-teman, agar kalaupun lupa password bisa kita pulihkan kembali. Nah, dan juga lanjutkan, ada juga kode captchanya jangan lupa dimasukkan juga ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih jenis kelaminnya, kita pilih
kita pilih misalnya pria, ini ditulis pria. Nah, dan masukkan filenya ya teman-teman. File yang dibutuhkan di sini apa? Contohnya ini di sini ada file KTP. KTP ini dimasukkan ya, dimasukkan filenya ini ada maksimalnya 200 kilobyte. Formatnya ini bisa JPG ya. Nah, seperti foto biasa ya, maksimalnya hanya 200 kilobyte. Jadi kalau lebih dari 200 kilobyte itu nggak bisa di-input ya ke sini ya teman-teman. Nah, karena kalau lebih dari 200 kilobyte bisa di-kompres di Google ya teman-teman. Nah, dan juga ini contoh pas fotonya. Pas foto juga dimasukkan seperti ini. Pas foto berwarna latar belakang biru dengan ekstensinya JPG ya atau JPEG, maksimal juga sama 200 kilobyte. Nah, seperti ini contohnya dimasukkan. Nah, setelah ini lanjutkan lagi, klik, nanti akan seperti ini tampilannya, lanjutkan. Setelah diisi ya pertanyaannya, setelah diisi semuanya. Nah, dan lanjutkan lagi, dan di sini akan keluar konfirmasi. Di sini langkah ketiganya ada pengecekan data ulang. Pastikan ya data-datanya pastikan data-datanya semuanya benar. Pastikan data-datanya benar ya teman-teman. Nah, dicek lagi email, nomor HP, tanggal lahir, tempat lahir, dan lain-lainnya dicek semua. Kalau sudah, klik proses pembuatan akun dan konfirmasi ya teman-teman. Klik iya dan konfirmasi, selesai. Nah, itu tadi cara pembuatan akunnya. Nah, setelah pembuatan akun, nanti ada juga seperti ini resume data akunnya, informasi akunnya seperti ini, keluar kartu seperti ini. Selamat, Anda telah berhasil registrasi tahap awal pendataan tenaga non ASN. Nah, dilanjutkan. Nah, setelah ada resume ini, informasi akun ini, teman-teman semua bisa masuk kembali di laman yang tadi ya, di http://pendataan-non-asn.bkn.go.id, dan akan keluar tampilan seperti ini. Keluar tampilannya seperti ini ya teman-teman, seperti tampilan dashboard kayak gini ya. Nah, di sini ada nick dan password yang tadi dimasukkan. Jadi kita tinggal memasukkan nick saja, nick yang kita daftarkan tadi dan password yang kita daftarkan tadi, dan langsung klik masuk. Dan setelah dimasukkan seperti ini, nah akan muncul informasi data peserta seperti ini. Informasi data peserta dan halaman unggah dokumennya ya teman-teman. Yang dibutuhkan dokumen apa? Misal seperti ini, ijazah terakhir. Nah, silahkan teman-teman semua unggah ijazah terakhirnya. Silahkan teman-teman, ini kalau ijazah ini memakai ekstensi PDF ya teman-teman, ukurannya 100 KB sampai 1 MB bisa. Nah, di sini statusnya ditulis ya, misalnya XTHK atau K2. Ini itu nomor peserta XTHK 2, misal di ini biasa yang terakhir pendataan di 2013 ya teman-teman, datanya ini ada nomornya. Sedangkan untuk pegawai non ASN maka akan langsung muncul halaman unggahan dokumen pendukung seperti ini. Nah, ini contoh untuk THK 2 dan ini contoh untuk pendataan pegawai non ASN seperti ini. Nah, contohnya langsung seperti ini, langsung unggah saja ya teman-teman. Jika sudah selesai unggahnya akan ada tampilan seperti ini, unggahan ijazah berhasil. Oh ya, selalu ingat ya teman-teman, ini ada ekstensinya berapa kilobyte dan megabyte. Misalnya ini kalau ijazah ini sekitar paling maksimal ini sekitar 1 megabyte. Jadi teman-teman nggak boleh lebih dari itu ya, karena nggak bisa masuk sepertinya kalau lebih dari itu. Nah, selanjutnya ini akan keluar lagi halaman seperti ini jika setelah selesai mengunggah. Nah, ada halaman namanya sudah otomatis ya, tanggal lahir otomatis semua. Nah, semua data-data di sini diisi berikut dengan jenis kelamin, semuanya yang tadi sudah diisi akan otomatis, dan yang belum ini diisi kembali ya teman-teman. Di sini ada ijazahnya sudah keluar langsung. Nah,
Dan di sini ada gelar depan diisi sesuai ijazah. Misalnya gelar depan itu contoh seperti misalnya dia dokter, misalnya bisa ditulis. Nah, kalau gelar belakang ini contohnya seperti gelar sarjana biasa ya. Misalnya sarjana hukum, misalnya S.H, misalnya itu bisa dilakukan teman-teman. Nah, di sini juga ada alamat, domisili, agama dan lain-lain. Di sini bisa dilihat nanti pas setelah datanya keluar nanti akan ada resume seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada langkah-langkahnya seperti ini. Jenis kelamin, emailnya dimasukkan lagi ya teman-teman, semuanya harus diisi. Semuanya harus diisi seperti tadi yang saya bilang tadi. Agama dan lain-lainnya itu diisi semua. Nah, untuk selanjutnya akan keluar seperti ini. Misalnya di langkah berikutnya akan keluar setelah memasukkan kode captcha-nya akan keluar tampilan seperti ini. Tampilannya seperti riwayat pekerjaan seperti itu teman-teman. Unggah ini yang dibutuhkan bukti pembayaran, misalnya slip gaji ya teman-teman. Bisa gak teman-teman lihat kan, riwayat pekerjaannya ini harus diisi. Ini termasuk juga bukti pembayaran slip gaji ya, ini slip gajinya juga. Nah, misalnya mau dirubah, ini bisa dirubah ya teman-teman, bisa dirubah. Misalnya tombol ubah, ini ada tombol ubah, misalnya ada yang salah atau kurang tepat ya, bisa dirubah. Jika sudah, ini simpan. Nah, di sini juga ada bisa merubah pendidikan ya, bisa ya, misalnya tidak sesuai dengan ijazah atau tidak sesuai yang didaftarkan. Nah, bisa menambahkan ditambahkan sendiri bisa ya teman-teman, seperti ini. Tambahkan sendiri, nanti akan keluar di situ. Jika sudah selesai akan muncul resume pendataan non ASN. Nah, setelah tenaga non ASN melengkapi riwayat pekerjaan, maka akan tampil halaman seperti ini teman-teman. Setelah selesai melakukan pendaftaran dan pendataannya, diisi semua pendataannya, akan tampilan seperti ini. Seperti resume pendaftaran CPNS ya, sama saja hampir, karena hanya bedanya di riwayat pekerjaannya saja. Nah, coba dicek lagi, diperhatikan apa yang salah atau apa yang kurang tepat. Ini masih bisa dirubah ya sebelum kita klik centang. Nah, setelah selesai, memang sudah dinyatakan memang sudah benar-benar sudah tepat, nanti akan kita silahkan klik centang dan akhiri proses pendaftaran. Nah, di sini nanti ada tombol akhiri proses pendaftaran. Nah, di sini ada tombol centangnya ya, di bawah resumenya ini ada tombol centang untuk dicentang. Nah, silakan dicentang, dan di sini ada akhiri proses pendaftaran, ini di bawah resumenya juga. Nah, setelah semuanya setuju, di sini ada pernyataan ya, saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan data dan informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas pendataan ini. Nah, ini bisa dibaca ya teman-teman. Nah, ini dicentang saja setelah selesai semua. Nah, dan juga akan muncul seperti ini teman-teman. Muncul seperti ini, peringatan setelah pendataan diakhiri akan diproses, Anda tidak bisa mengubah. Nah, jadi pastikan kembali ya semua data-datanya teman-teman, apakah memang sudah benar ataupun masih kurang benar, itu bisa diedit, masih bisa sebelum klik iya. Kalau memang sudah merasa sudah benar, ini klik iya saja teman-teman. Iya, dan akan keluar seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini tinggal kita cetak kartu informasi akun. Nah, dan juga kita cetak kartu pendataan tenaga non ASN, ini sama. Kita cetak ya, tinggal kita cetak, nanti digunakan misalnya dibutuhkan. Berarti ini sudah selesai cara pendataan dan pendaftarannya sudah selesai. Ini tampilannya akan keluarnya seperti ini tampilannya. Nah, ini sudah tahap akhir ya teman-teman, sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, ini tampilan akhirnya. Nah, untuk teman-teman semua, semoga adanya pendataan ini, semoga teman-teman semua yang belum
melakukan atau belum diterima di P3K atau CPNS ini bisa menjadi bukti pengabdian teman-teman semua, karena ini merupakan pendataan atau pemetaan tenaga non ASN. Ini seperti SK Menfan ya, karena kemarin kan 2023 katanya akan dihapuskan dan akan digantikan dengan P3K dan CPNS. Nah, ini untuk pendataannya bahwa mereka yang sudah tercatat pegawai non ASN akan dicatat sebagai pegawai tetap ya, seperti itu ya, mungkin seperti itu. Kita lihat saja kedepannya bagaimana, dan ini pastikan ini sudah terdata ya teman-teman, karena ini sebagai bukti pengabdian teman-teman semua. Ini pendataan langsung diangkat, bukan, ini hanya pendataan tenaga non ASN. Nah, semoga teman-teman di sini semuanya berhasil ya membuat akunnya. Nah, baiklah, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe teman-teman, agar tidak ketinggalan informasi yang terbaru dan terupdate dari channel ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.